Bab 231, langsung menuju markas besar penjaga Dragon Teeth. Emosi Tian Shao sangat gelisah karena dia tidak pernah berpikir bahwa seseorang yang setenang dan dapat diandalkan seperti dia akan memiliki momen impulsif seperti itu. Dia tampaknya telah mundur kembali ke hari-hari ketika dia masih kecil, muda dan liar, darah mendidih dengan antusias. Mereka berdua langsung menuju markas Dragon Teeth Guard. Bukankah emosi yang besar dan hangat seperti ini adalah energi masa muda yang telah hilang selama beberapa waktu? Tian Shao tiba-tiba berpikir bahwa hidupnya tidak akan sia-sia sama sekali jika dia jatuh ke tangan Yang Zhao seperti ini. Tidak lama kemudian, baik Jiang Chen dan Tian Shao tiba di udara di atas markas pengawal. Apakah Direktur Umum dari Dragon Teeth Guard, Sir Sangguan Yi, masuk? Jiang Chen ingin memberi hormat. Suara Jiang Chen terdengar jelas dan turun ke markas seperti guntur. Apa? Markas besar langsung mendidih dengan aktivitas. Jiang Chen, Yang Zhao dan orang-orang kepercayaannya khususnya, kebetulan sedang hadir saat ini sebagai persiapan untuk menyerbu istana Jiang untuk menangkap semua orang yang hadir di dalamnya. Apakah Jiang Chen baru saja datang mengetuk pintu mereka sebelum pasukan mereka memiliki kesempatan untuk bergerak? Dan apakah dia baru saja mengarahkan jarinya secara khusus ke Direktur Umum? Apakah Jiang Chen telah memakan jantung beruang atau mencuri keberanian dari macan tutul? Ekspresi Yang Zhao membeku saat dia melirik Xin Wudao yang berdiri dengan pasukan ketiga, dan Qi Fengxian, jenderal pasukan ketujuh. Kedua pria ini adalah orang kepercayaan Yang Zhao yang telah dia bimbing dan besarkan. Xin Wudao segera membungkuk, Direktur yang terhormat, Jiang Chen ini sedang mencari kematian. Bawahan Anda akan segera secara pribadi memimpin pasukan untuk menangkap kretin ini hidup-hidup dan membuatnya menunggu hukuman Anda. Petik 2. Bawahanmu bersedia bertarung bersama Xin Wudao. Yang Zhao cukup puas dengan sikap mereka dan mengangguk, nadanya kejam dan tegas, bawa lebih banyak orang bersamamu dan lakukan dengan cepat. Jangan buang waktu untuk berbicara dengannya dan tangkap dia terlebih dahulu. Dipahami. Xin Wudao dan Qi Fengxian segera mulai menghitung pasukan mereka. Mereka telah memilih 20 praktisi tak lama, yang kebetulan semuanya setengah langkah alam roh. 4 dari mereka bahkan adalah alam roh tingkat pertama. Bunuh Jiang Chen, dan bawa Tian Shao hidup-hidup. Tatapan Xin Wudao menyapu 20 praktisi. Apakah kamu mengerti? Ya, bagus. Ikuti aku untuk membunuh Jiang Chen dan membalas dendam untuk Wakil Jenderal Lu Wuji. Bunuh Jiang Chen, balas dendam untuk Wakil Jenderal Lu. Semua praktisi melompat ke naga kecil bersayap kuning mereka dan menembak ke langit, penuh agresi dan keganasan. Sebagai jenderal, Xin Wudao dan Qi Fengxian mengendarai naga yang lebih kecil dan lebih besar dan memimpin serangan, menembak ke langit. Jiang Chen menyipitkan matanya saat dia melihat Xin Wudao dan Qi Fengxian meluncur ke atas dengan niat membunuh yang besar. Direktur Jenderal Sangguan, saya datang untuk memberikan penghormatan saya untuk mencoba cara yang adil sebelum menggunakan kekerasan. Saya telah melakukannya untuk menghormati posisi dan reputasi Anda sebagai Direktur Umum dari Dragon Teeth Guard. Jika Anda terus menutup mata dan membiarkan orang-orang ini bertindak sesuka mereka, maka saya akan dipaksa untuk tersinggung hari ini. Setelah semuanya menjadi tidak terkendali dan situasinya sulit untuk diselamatkan, jangan salahkan saya karena tidak memberi Anda muka. Nada suara Jiang Chen menakutkan saat dia menggenggam busur Dayu di tangannya. Dari 20 orang yang mendekatinya, Xin Wudao dan Qi Fengxian adalah yang terkuat, tetapi mereka hanya mendekati tingkat kedua dan dengan demikian berada di puncak alam roh tingkat pertama. Adapun Jiang Chen, tingkat kekuatannya sudah berada di alam roh tingkat pertama sebelum ia berangkat ke alam labirin. Setelah uji coba dari alam labirin dan banyak pertemuan kebetulan, pelatihan dan kekuatan pertempurannya telah meningkat pesat. Meskipun dia belum menembus ke tingkat kedua, tingkat kekuatan pertempurannya sudah cukup untuk bertukar pukulan dengan seseorang di alam roh tingkat ketiga. Orang harus tahu bahwa ketika Jiang Chen telah berpapasan dengan monster ape Silver Moon kembali ke alam labirin, makhluk roh itu setara dengan alam roh bumi. Alam roh bumi dimulai di alam roh tingkat keempat. Busur Dayu ada di tangannya dan anak panah berlekuk di tali busur. Hati Jiang Chen diam seperti air saat niat membunuh melonjak di dalamnya. Dia tidak takut bahkan jika dia berada di markas besar penjaga gigi naga, sarang naga atau gua harimau. Peringatan terakhirnya sudah dikeluarkan. Jika Sangguan Yi terus menutup mata, itu berarti dia diam-diam menyetujui tindakan Yang Zhao dan membiarkan Yang Zhao bertindak sesuai keinginannya.
Ini juga berarti bahwa Sang Guanyi telah secara halus menempatkan dirinya di pihak Yang Zhao dan berlawanan dengan putra mahkota dan Jiang Chen. Sederhananya, itu berarti dia adalah musuh. Apakah seseorang adalah teman atau musuh akan diputuskan dalam rentang waktu sesaat. Jiang Chen menyaksikan sosok praktisi yang meluncur ke atas tumbuh lebih besar dan lebih besar, menjadi lebih dekat dan lebih dekat, mendekati jarak tembaknya. Sebuah panah dayu berlekuk ke tali busur seperti anak panah berlekuk ke string jantung Jiang Chen. Dengan hanya satu pikiran, busur dayu akan menembakkan niat membunuh Jiang Chen yang tak terbatas terhadap musuh-musuh ini. Jiang Chen telah memutuskan bahwa jika kelompok orang ini mendekati lingkup pengaruhnya tanpa tindakan apapun dari Sang Guanyi, maka dia akan melancarkan pembantaian. 100 meter, 50 meter, 30 meter. Mata Jiang Chen menyipit sedikit sebagai pikirannya menjadi lebih dan lebih tegas. Keinginan untuk membunuh perlahan menyebar di wajahnya. Tian Zhao gugup sekaligus cemas. Namun, dia juga tahu bahwa sekarang hal-hal telah berkembang ke titik ini, sudah melewati titik tidak bisa kembali. Dia tahu bahwa Jiang Chen memaksa Sang Guanyi untuk memihak sekarang, membuatnya menonjol untuk menentukan sikapnya dan melihat apakah dia teman atau musuh. Tian Zhao juga bisa memahami ini. Jika sikap Sang Guanyi tetap ambigu, itu masih akan mempengaruhi putra mahkota. Dalam pertempuran keseluruhan untuk mahkotanya, putra mahkota akan dirugikan jika hal seperti ini terus berlanjut. Oleh karena itu, meskipun tindakan Jiang Chen tampak gegabah, mereka sebenarnya sangat canggih. Dia memaksa Sang Guanyi untuk secara terbuka menyatakan dirinya untuk satu sisi. Kecuali, taktik ini datang dengan risiko yang luar biasa juga. Tidak pernah ada orang yang berani membuat masalah di markas besar penjaga Dragontid sepanjang sejarah kerajaan Sky Laurel. Jiang Chen mengambil napas dalam-dalam dan menghela nafas. Saudara Tian, sepertinya Direktur Umum Anda benar-benar sedikit mengecewakan. Karena ini masalahnya, tidak mungkin masalah hari ini dapat diselesaikan dengan baik. Ayo lakukan. Jiang Chen, kamu membunuh wakil jenderal pengawalku dan berani melenggang masuk ke markasku untuk mencemooh kami. Kamu mencari kematian. Petik 2. Hari ini, para elit pengawalku akan bersumpah untuk menegakkan kehormatan kita dan mengeksekusi musuh Jiang Chen untuk memuaskan amarah kita. Bunuh Jiang Chen dan pertahankan kehormatan Dragontid Guard yang tak tertandingi. Membunuh. Battle Cries mengguncang langit saat 20 praktisi di bawah kepemimpinan Xin Wudao dan Qian Feng menyerang garis mental Jiang Chen, dengan demikian melintasi garis bawahnya. Lalu mati. Pikiran membunuh yang tak terhitung jumlahnya melintas di hati Jiang Chen saat dia menarik kembali busur dayu. Memegang, sebuah teriakan meraung pada saat kritis ini seperti guntur di hari yang cerah. Itu mengguncang ruang antara langit dan bumi dan bergema dalam gema yang tak terhitung jumlahnya, membuat gendang telinga semua orang bergetar sebagai tanggapan. Suara ini sangat kuat dan bahkan menyebabkan sayap Goldwing Swordbird di bawah Jiang Chen bergidik tak terkendali, menggigil di mana-mana. Kuda Xin Wudao dan yang lainnya tidak lebih baik. Mata naga kecil mereka dipenuhi rasa takut dan hormat saat mereka melayang di udara, tidak berani bergerak sama sekali. Direktur Umum, ini Direktur Umum. Tian Zhao mengendalikan darah yang bergolak di dadanya dengan susah payah saat kegembiraan berkembang di wajahnya. Direktur Umum telah tiba. Jiang Chen juga sedikit terkejut. Aura kuat yang terkandung dalam suara itu kurang dari hanya Ye Chonglou, dari semua orang yang dia kenal. Bahkan penatua besi dari Sekte Pohon berharga tidak lebih kuat dari pemilik suara ini. Pemilik suara ini adalah Direktur Umum dari Dragontid Guard. Jiang Chen menemukan bahwa dia agak meremehkan penjaga Dragontid. Dia tidak menyangka bahwa Direktur Umum dari Dragontid Guard akan memiliki kekuatan seperti itu. Kerajaan Sky Laurel adalah salah satu dari 4 terbesar di antara 16 aliansi kerajaan, dengan naga tersembunyi dan harimau berjongkok berlimpah di dalam kerajaan, dan para ahli berlimpah seperti awan. Kecuali, hati Jiang Chen Boulder telah dilatih secara ekstrim, dan dengan demikian konsentrasinya hanya sedikit goyah ketika dihadapkan dengan aura Direktur Umum tanpa ketidaknyamanan lebih lanjut. Sesosok-sosok tunggal menggambar busur melintasi kehampaan. Seorang pria parubaya yang rapi dan sopan menerobos langit dengan menunggangi naga kecil bersayap emas. Ada beberapa helai putih di cambangnya saat matanya tampak sedalam mata naga atau singa. Mereka menambahkan beberapa jejak kejantanan pada penampilannya tanpa mengurangi aura seseorang yang berada di posisi superior. Bawahan Tian Zhao menyapa Direktur Umum.
Direktur umum adalah eksistensi yang sangat dihormati di dalam Dragon Teeth Guard. Meskipun situasi Tian Shao agak canggung saat ini, kecenderungan alami orang-orang militer untuk mengikuti pemimpin mereka mendorongnya untuk memberi hormat pada kesempatan pertama. Xin Wudao dan yang lainnya juga bereaksi dan memberi hormat. Bawahanmu menyapa direktur umum. Ekspresi Sang Guanyi sangat jauh saat matanya memantulkan bintang-bintang, dengan tidak sedikit pun dari tepi yang tajam. Dia tidak menunjukkan emosi apapun saat mereka menyapu mereka yang berkumpul. Jiang Chen. Tatapan direktur umum bertumpu pada wajah Jiang Chen. Jiang Chen tidak dapat mengidentifikasi konflik apapun dengan pihak yang dia pilih berdasarkan ekspresi wajah direktur umum. Jiang Chen menyapa direktur umum. Jiang Chen tidak merasa ngeri atau sombong. Jiang Chen, saya telah mendengar nama Anda dan tahu bahwa Anda memiliki beberapa kemampuan untuk mendukung kata-kata Anda. Ketika seorang pria muda memiliki bakat seperti Anda, mengapa Anda tidak menarik kembali sebagian dari keunggulan Anda? Dengan bakat Anda akan memiliki masa depan tanpa batas di depan Anda jika Anda menahan diri sedikit. Mengapa bersaing untuk kebanggaan sesaat? Petik 2. Orang harus mengatakan bahwa direktur umum masih sangat ramah, tetapi meskipun kata-katanya tampaknya diucapkan dalam persuasi, itu juga secara halus menjatuhkannya. Jiang Chen tersenyum tipis. Dengan posisi Direktur Jenderal yang tinggi, Anda seharusnya dapat melihat bahwa saya tidak pernah dengan sengaja menunjukkan keunggulan saya sejak tiba di kerajaan Skyluarel. Orang-orang seperti Lu Wujilah yang terus-menerus memprovokasi saya dan ingin menghukum mati saya, bahkan berkolusi dengan orang luar untuk mencapai tujuan ini. Perjalanan saya adalah untuk menanyakan bagaimana penjaga Dragon Teeth akan dapat mentolerir pengkhianatan dan bitah seperti itu ketika mereka telah terbukti memiliki otoritas dan kekuasaan seperti itu. Jika bahkan berkolusi dengan musuh luar dan membahayakan kerajaan dapat dibiarkan tanpa hukuman, dan bahkan terus berdiri tegak dan berkembang, lalu bagaimana orang akan memandang penjaga Dragon Teeth? Akankah semua orang di kerajaan merasa bahwa penjaga Dragon Teeth mereka yang sangat terhormat adalah tempat yang menerima dan menyembunyikan kekotoran seperti itu? Jiang Chen tetap tidak takut di depan direktur umum dan berbicara dengan santai. Kata-katanya bahkan menunjuk ke Dragon Teeth Guard, mengatakan bahwa itu melindungi Yang Zhao dan membina penjahat. Tian Shao juga secara pribadi menyeka keringat ketika dia mendengar kata-kata ini. Dia adalah Tuan Muda Chen baik-baik saja, untuk dapat memiliki keberanian dan wawasan seperti itu ketika berhadapan dengan direktur umum. Kata-kata ini diresapi dengan rasa kebenaran yang kuat dan meletakkan kebenaran di atas meja, sehingga mustahil bagi direktur umum untuk menghindar. Jika direktur jenderal menghindari pertanyaan itu, berarti dia diam-diam mengakui penjaga yang membina penjahat dan mengakui bahwa dia, sebagai direktur jenderal, tidak dapat menjatuhkan penjahat dari wakil jenderal. Namun, jika direktur umum menanggapi, maka dia harus menangani Yang Zhao. Orang harus mengatakan bahwa Jiang Chen memberi direktur jenderal masalah yang cukup pelik dengan kata-kata ini. Bab 232, Penatua Besi tiba. Mata Sang Guanyi melebar sedikit saat dia menyadari bahwa dia telah meremehkan kecerdasan verbal Jiang Chen. Jiang Chen, siapa yang tidak tahu bagaimana mengucapkan kata-kata kosong? Siapa yang tidak tahu cara memfitnah orang lain? Anda mengatakan bahwa Lu Wuji berkolusi dengan musuh luar, tetapi apakah Anda punya bukti? Sebagai wakil jenderal pengawal, adalah kebetulan bahwa Lu Wuji berpatroli di sana. Siapa yang mengira bahwa Anda diliputi dengan ide-ide gila dan menjebak Lu Wuji, menyematkan kejahatan bergaul dengan musuh padanya? Tidak hanya itu, Anda bahkan membunuhnya untuk membungkamnya. Mengapa Anda membunuhnya jika Anda tidak memiliki hati nurani yang bersalah? Xin Wudao adalah yang pertama melompat keluar. Tepat sekali. Membunuh seseorang untuk menyingkirkan saksi mata adalah tanda hati nurani yang bersalah. Jika wakil jenderal Lu memang bersalah, pengawal akan melakukan penyelidikan kami. Kapan menjadi hak Anda sebagai orang luar, untuk ikut campur dalam urusan internal pengawal kita? Belum lagi jika Lu Wuji bersalah, dia seharusnya memiliki kesempatan untuk membela diri. Anda membantai para saksi mata untuk memastikan bahwa orang mati tidak akan berbicara dan Anda dapat mengatakan apapun yang Anda inginkan. Anda membunuh Lu Wuji terlebih dahulu dan kemudian memfitnah wakil direktur Yang. Ini adalah provokasi yang tak terkendali dari penjaga. Bagaimana kami akan menenangkan kemarahan jutaan penjaga Dragon Teeth yang kuat jika kami tidak membunuhmu hari ini? Bagaimana lagi kita akan mempertahankan kehormatan tertinggi kita? Qi Fengxian juga mencela Jiang Chen dengan kebenaran diri sepenuhnya.
Xin Wudao melanjutkan dengan nada yang sama dan berkata kepada Sang Guan Yi, Direktur Jenderal, musuh ini telah menghina penjaga kita berkali-kali. Dia bahkan telah membunuh salah satu jenderal kita dan menodai reputasi baik kita. Jika dia tidak mati, prestise penjaga akan sepenuhnya dimusnahkan. Bawahan Anda menangis air mata darah dalam permintaan untuk melakukan pertempuran. Saya bersedia menggunakan hidup saya untuk membunuh musuh ini. Direktur Jenderal, permintaan bawahanmu untuk bertempur. Qi Fengxian juga berteriak, bawahanmu meminta untuk melakukan pertempuran. 20 praktisi lainnya juga mulai berteriak. Masing-masing pihak memiliki kesaksian mereka sendiri dan terus memperburuk konflik. Ini sebenarnya menyebabkan beberapa tingkat kecemasan bagi Sang Guan Yi. Gayung bersambut ini memaksanya untuk memihak. Dengan bagaimana keadaannya, dia akan menjadi lelucon terbesar di bawah langit jika dia hanya mencuci tangannya dari seluruh masalah. Namun, itu benar-benar sulit untuk membuat keputusan pada saat ini. Memberi perintah untuk mengeksekusi Jiang Chen. Itu berarti dia melindungi Yang Zhao dan sepenuhnya menempatkan dirinya di sisi berlawanan dari putra mahkota. Dia akan sulit sekali menjelaskan dirinya sendiri kepada raja. Jika dia memberi perintah untuk menyelidiki secara menyeluruh, dia pasti akan menyinggung sekte pohon berharga. Raja juga tidak ingin melihat situasi ini berkembang. Di bagian terdalam hatinya, Sang Guan Yi memang ingin menyingkirkan sebagian dari kekuatan Yang Zhao. Tetapi dia juga tahu bahwa ini adalah perintah yang sulit untuk diberikan. Jika dia memberikannya, itu berarti dia harus membersihkan Yang Zhao dan sekutunya, sangat merusak moral di dalam pengawal. Direktur Jenderal, ada bukti jelas bahwa Lu Wuji berkolusi dengan musuh di luar. Pembunuh tangan tersembunyi dan korban Suetong semuanya bisa bersaksi sampai saat ini. Tian Shao melihat kesempatan dan mengambilnya untuk mulai menjelaskan tanpa mengindahkan konsekuensinya. Tatapan Jiang Chen tak terduga saat dia menatap Sang Guan Yi, menatap Direktur Jenderal Penjaga Gigi Naga yang memegang begitu banyak kekuasaan di tangannya. Ekspresinya seolah-olah tidak ada yang salah, seolah-olah dia tidak merasakan tekanan di udara di atas markas Dragon Teeth Guard. Sama seperti Sang Guan Yi sangat terkoyak, suara kicau lain datang dari atas saat dua berkas cahaya melesat di langit, menembak dari jauh. Sebuah suara wanita berteriak melengking di udara, siapa yang membunuh keponakanku Lu Wuji? Sang Guan Yi, Anda seorang direktur umum dan bahkan tidak bisa melindungi salah satu anak buah Anda. Anda mungkin juga melepaskan posisi direktur umum Anda. Petik 2. Sebagai salah satu dari semua kekuatan kuat di kerajaan Sky Laurel, untuk berpikir bahwa penjaga Dragon Teeth akan dilempar begitu saja oleh anak asing. Direktur Jenderal Sang Guan Yi, kamu bukan bos yang sangat baik, Jiang Chen agak akrab dengan suara kedua. Ketika dia meninggalkan alam labirin, pemilik suara ini pernah mengancam Jiang Chen dan mengatakan bahwa dia akan melarang Jiang Chen, sehingga dia tidak akan pernah menginjakkan kaki ke dalam sekte pohon berharga. Jiang Chen menghela nafas secara internal ketika dia mendengar suara ini. Sepertinya dia tidak bisa menghindari hal yang tak terhindarkan. Situasi yang seimbang kemungkinan besar telah rusak pada detik ketika keduanya tiba. Sikap yang terakhir juga sangat mendominasi, jelas tidak menghormati posisi Sang Guan Yi sama sekali. Dua sosok melintas di langit seperti kilat dan melayang di atas Sang Guan Yi. Salah satunya mengenakan jubah biru dan ekspresi wajah yang sangat gelap. Dia justru orang yang menyatakan, di depan gunung sekte pohon berharga, bahwa dia akan melarang Jiang Chen. Wanita lainnya sangat menakjubkan, tetapi memiliki sikap yang keras. Dia agak memikat dan membual tentang tubuh yang indah. Pesona alami menggoda di antara alisnya. Dia memiliki beberapa kemiripan dengan Lu Wuji. Jiang Chen menebak bahwa orang ini adalah saudara perempuan Yang Zhao. Ibu Lu Wuji adalah kakak perempuan Yang Zhao, dan orang ini adalah adik perempuan Yang Zhao. Dalam hal ini, orang ini adalah adik perempuan Lu Wuji dan bibi Lu Wuji. Arogansi kekuasaan dan pemanjaan terus-menerus tertulis di seluruh wajah wanita ini. Dia menunjuk Jiang Chen dan berbicara dengan nada sombong, besi tersayang, bocah ini adalah hewan bodoh Jiang Chen. Elder Iron cukup akrab dengan Jiang Chen. Saat dia memikirkan hal-hal dari alam labirin pada hari itu, api kebencian menyembur dari mata Elder Iron saat jejak senyum jahat bermain di bibirnya. Ekspresi itu jelas mengatakan itu, bocah, ini kamu di tanganku. Xiao Qian, hewan bodoh ini menggertak orang lain karena kekuatan dan posisinya. Tidakkah kamu melihat?
Dia begitu berani untuk datang dengan angkuh ke markas Dragon Teeth Guard setelah membunuh salah satu dari mereka sendiri. Direktur umum kita yang perkasa bahkan tidak berani melepaskan kentut. Cek, Direktur umum, kenapa kamu tidak memberitahuku kapan spanduk Dragon Teeth Guard menjadi sangat compang camping? Penatua Iron dan istrinya mulai berdebat dengan lidah dan bibir mereka segera setelah mereka tiba. Untuk menurunkan Sang Guan Yi ke tingkat ini, bahkan jika dia adalah Buddha, itu akan memicu kemarahan dalam dirinya. Wajah Sang Guan Yi membeku. Elder Iron, penjaga Dragon Teeth akan mengurus masalah kita sendiri. Jika aku mengingatnya dengan benar, itu bukan tempat para eksekutif senior untuk mencampuri urusan internal Dragon Teeth Guard kita, bukan. Elder Iron menyeringai bangga, Sang Guan, jangan omong kosong padaku. Lu Wuji adalah keponakan wanita saya. Kegagalan Anda untuk melindunginya adalah bukti ketidakmampuan Anda. Sekarang, pembunuhnya ada di depan Anda. Aku akan memberimu satu kesempatan. Jika Anda menjatuhkannya, saya akan berpura-pura semuanya sama. Petik 2. Ini adalah ancaman yang terang-terangan. Dia memerintah orang-orang tanpa sedikit pun rasa hormat dalam kata-kata atau gerak-geriknya, menyelesaikan pemberhentian status Sang Guan Yi sebagai direktur umum. Wanita cantik namun tegas, saudara perempuan Yang Zhao, Yang Xiaoqian, berbicara dengan wajah gelap, besi sayang, apa gunanya membuang-buang kata dengan sampah semacam ini? Anda seorang tetua dari sekte pohon berharga, bukankah hal yang paling sederhana untuk mengangkat dan memberhentikan direktur umum dari Dragon Teeth Guard? Sang Guan Yi ini tidak berguna, mengapa tidak menyingkirkannya? Saya tidak pernah merasa senang tentang dia memerintah atas saudara saya. Dragon Teeth Guard adalah kekuatan utama dalam kerajaan Sky Laurel, tentu saja itu tidak bisa diberikan kepada seorang pengecut. Elder Iron terkekeh, Xiaoqian, jangan terburu-buru, jangan terburu-buru. Masalah ini tidak akan meledak semudah itu. Sang Guan Yi hampir meledak dalam kemarahannya. Dia telah melihat bagiannya dari orang-orang sombong, tetapi pasangan di depannya adalah yang pertama. Paling tidak, dia adalah direktur umum dari Dragon Teeth Guard. Dalam hal kecakapan bela diri Dao, setidaknya, dia tidak lebih lemah dari Elder Iron. Dia bahkan bisa dikatakan sedikit lebih kuat. Namun, pasangan konyol ini berani bertindak begitu kejam untuk menamparkan wajahnya di depan umum, berbicara tentang kata-kata seperti, tidak kompeten, dan tidak berguna, dan sama sekali mengabaikan identitasnya. Elder Iron, saya tidak tahu dari mana rasa superioritas Anda berasal, tetapi posisi saya ditunjuk oleh Raja sendiri. Saya hanya memiliki satu atasan, dan itu adalah Yang Mulia. Sejak kapan seorang tetua dari sekte pohon berharga dapat memiliki suara dalam masalah kerajaan duniawi? Petik 2. Sang Guan Yi memang memendam pikiran untuk melindungi Yang Zhao pada awalnya, dan dia telah memikirkan bagaimana menenangkan kemarahan Elder Iron. Siapa yang mengira bahwa pertimbangannya akan dipenuhi dengan kurangnya pemahaman, dan terlebih lagi diganti dengan penghinaan, penindasan, dan kehilangan muka publik sebagai gantinya. Sikap mereka adalah upaya yang jelas untuk melucuti kekuatan dan posisinya, memberikannya kepada Yang Zhao sebagai gantinya. Sang Guan Yi telah merencanakan sepanjang hidupnya, tetapi menemukan bahwa dia masih terlalu naif pada akhirnya. Pikiran orang-orang di sekte benar-benar berbeda dari abdi dalam. Mereka tidak peduli tentang keseimbangan atau gambaran yang lebih besar. Orang-orang ini memanfaatkan pengaruh dan nama sekte untuk bertindak kasar dan sederhana, memotong langsung ke pengejaran tanpa bertukar basa-basi dengannya sama sekali. Wajah Elder Iron menjadi gelap. Sang Guan Yi, jangan menakut-nakuti saya dengan pembicaraan tentang raja. Perubahan keluarga kerajaan di kerajaan biasa dapat terjadi dengan satu kata dari sebuah sekte, dan Anda ingin menggunakan raja untuk menakut-nakuti saya. Aku ingin tahu apakah raja punya nyali untuk mengancamku. Yang Xiaoqian berseru, semua pengawal Dragon Teeth, dengarkan. Sang Guan Yi tidak kompeten dan membiarkan salah satu jenderal Anda dieksekusi oleh orang luar. Sekarang musuh mengetuk pintu Anda, dia bahkan tidak berani melepaskannya dengan kentut. Bagaimana orang seperti dia cocok menjadi bosmu? Penatua besi dari sekte pohon berharga akan mengambil alih kekuasaan sekarang. Semua orang mendengarkan perintahnya dan membunuh musuh Jiang Chen, dengan ini menghapus penghinaan sebelumnya dan menegaskan kembali kekuatan Dragon Teeth Guard. Penatua Iron bersiul dan melanjutkan, saya adalah penatua dari sekte pohon berharga dan dengan ini mengumumkan atas nama saya bahwa saya untuk sementara mengurus penjaga gigi naga, menunjuk Yang Zhao sebagai penjabat direktur umum. Ekspresi Sang Guan Yi berubah drastis.
Dia tahu bahwa sekte itu mendominasi, tetapi dia tidak berpikir bahwa mereka cukup sombong untuk secara langsung memindahkannya dari posisinya dan mengambil alih penjaga. Elder Iron, kamu di luar batas dan menyalahgunakan kekuatanmu. Elder Iron melontarkan senyum dingin dan bangga. Dan apa yang bisa kamu lakukan tentang itu? Anda adalah penguasa penjaga gigi naga di mata mereka, tetapi hanya semut di mata para eksekutif senior penjaga. Sangguan Yi, apakah Anda keluar sekarang, atau menebus kejahatan Anda dengan melakukan perbuatan baik? Saya berjanji bahwa selama Anda menangkap Jiang Chen, saya masih akan memesan posisi wakil direktur untuk Anda. Ini adalah tamparan wajah tanpa larangan. Posisi direktur umum sangat tinggi dan kuat. Tidak ada yang berani melawan keinginannya. Menjanjikan posisi wakil direktur tidak diragukan lagi secara langsung menamparkan wajahnya, penindasan yang tidak tercemar. Sebagus pendidikan Sangguan Yi, dia juga menjadi marah. Elder Iron, jika kamu tirani sampai mengganggu masalah internal Dragon Teeth Guard-ku, aku akan mengejar ini sampai akhir bahkan jika aku harus membawa gugatanku terhadapmu ke kepala Precious. Sekte Pohon, udara yang sangat panas. Elder Iron mendengus dingin dan memandang Xin Wudao dan yang lainnya. Kenapa kamu belum bergerak? Xin Wudao dan Qi Fengxian sangat gembira melihat perkembangan ini. Meskipun mereka sangat menghormati dan takut pada Sangguan Yi, dengan seorang tetua dari Sekte Pohon berharga mendukung mereka, apa yang mungkin mereka takuti? Belum lagi Penatua sudah mengatakan dia akan menjadikan direktur umum Yang Zhao. Sangguan Yi sudah menjadi masa lalu. Bab 233, tiga panah ke kepala, menamparkan wajah Penatua besi. Xin Wudao, Qi Fengxian, buka matamu dan perhatikan baik-baik. Emblem Dragon Tooth ada di sini, tidak ada yang bergerak tanpa perintahku. Pada titik ini, Sangguan Yi baik-baik saja dan benar-benar marah dan telah meletus menjadi permusuhan terbuka dengan Elder Iron. Dia tahu bahwa tidak mungkin untuk melanjutkan dengan ramah. Bahkan jika dia tidak ingin berdiri di sisi Jiang Chen, dia tidak punya pilihan lain. Xin Wudao dan Qi Fengxian saling memandang, mengeraskan hati mereka saat cahaya kekerasan bersinar di mata mereka. Mereka berteriak, "Tuan Sangguan, kami tidak berani mengabaikan perintah seorang tetua sekte pohon berharga. Kami mohon maaf atas pelanggarannya." Xin Wudao membuat gerakan tangan setelah mereka berbicara dan menyerang Jiang Chen. Jiang Chen telah menonton semuanya diam-diam dengan senyum dingin di wajahnya, terus-menerus waspada saat dia melihat situasi berkembang. Ketika dia melihat Xin Wudao dan yang lainnya mendekat dengan cepat, busur Dayu di tangannya mengeluarkan panah tanpa ampun yang menghujani seperti bintang jatuh, mengarah langsung ke Xin Wudao dan Qi Xianfeng yang memimpin serangan. Kekuatan panah ini mencakup misteri serangan terkuat Jiang Chen, bahkan menggabungkan esensi dari belati terbang Monsater di dalamnya. Mereka tampak biasa tetapi melonjak dengan niat mematikan. Elder Iron awalnya berpikir bahwa, mengingat nomor Xin Wudao, akan semudah membunuh seekor semut untuk membunuh Jiang Chen. Tapi tiba-tiba, ekspresi Elder Iron berubah saat dia berteriak, "Ada yang salah dengan panah ini, mundur." Lebih cepat daripada yang bisa diungkapkan oleh kata-kata. Xin Wudao dan Qi Xianfeng sudah bergegas ke depan pada saat Elder Iron mengeluarkan peringatannya, sudah terlambat untuk menghindari serangan. Seperti meteor, panah-panah itu tampak berkobar dengan cemerlang, terbang di udara dalam jalur yang aneh dan tenggelam jauh ke dalam target mereka di mana cahaya mereka berkobar lagi. Puff puff puff, tiga anak panah menemukan jalan mereka ke tiga kepala. Kekuatan penghancur yang kuat tampaknya menembus bintang-bintang saat tiga kepala yang sangat halus meledak, hujan optimis menghiasi udara. Kepala Xin Wudao dan Qi Fengxian, praktisi alam roh tingkat pertama yang solid, telah meledak begitu saja. Sangguan Yi sama sekali tidak mengantisipasi bahwa hal seperti ini akan terjadi, dan Elder Iron juga tidak. Dengan intuisi mereka merasakan bahwa Jiang Chen hanyalah alam roh tingkat pertama, dan bahkan bukan alam roh tingkat kedua. Dengan tingkat pelatihan seperti itu, akan sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang jika dia bertarung tunggal melawan Xin Wudao. Dalam pertempuran kelompok, mereka tidak berpikir bahwa Jiang Chen akan bertahan lebih dari 10 ronde. Namun, kebenaran benar-benar membuat mereka terperangah. Dilihat dari postur Jiang Chen, jelas bahwa dia sama sekali tidak memandang Xin Wudao sebagai seseorang yang setingkat dengannya. Jiang Chen menembakkan panah satu demi satu seperti dia sedang berlatih target, tidak merasakan tekanan sama sekali. Dia menamparkan Goldwing Swordbird dan dengan cepat mundur beberapa ratus meter,
mengarahkan busur Dayu ke arah Elder Iron. Burung pedang sayap emas yang ditunggangi Tian Shao juga bergerak, mundur ke belakang Jiang Chen. Bam, bam, bam. 3 mayat tanpa kepala jatuh dari langit dan jatuh dengan keras ke tanah, menabrak 3 bola pasta daging. Penjaga Dragon Teeth, yang menonton dari bawah, semua ekspresi mereka berubah drastis saat mereka melompat ketakutan. Salah satu dari ketiganya memiliki perawakan tertentu di penjaga. Xin Wudao dan Qi Fengxian adalah kelas berat di antara 10 jenderal utama pengawal. Siapa yang mengira mereka akan dibawa keluar dengan satu tembakan di kepala? Satu pukulan ko. Meski mendominasi dan garang seperti biasanya penjaga Dragon Teeth, mereka masih merasa merinding saat menyaksikan kematian mengerikan Xin Wudao dan Qi Fengxian. Mereka akhirnya menyadari bahwa Jiang Chen bukanlah seseorang yang bisa dianggap enteng. Pemahaman semua orang sebelumnya tentang Jiang Chen telah berhenti pada tingkat rumor. Tapi desas-desus itu memucat dibandingkan dengan kekuatan nyata di balik 3 anak panah setelah mereka akhirnya melihatnya beraksi. Sang Guan Yi juga sedikit terkejut. Dia tahu bahwa Jiang Chen adalah seorang jenius dan memiliki bakat, tetapi tidak berpikir bahwa dia akan begitu menantang surga di jalan pelatihan bela diri. Dunia luar telah berpikir selama ini bahwa Jiang Chen dewasa sebelum waktunya dan dihargai oleh Ye Chonglou karena dia tahu beberapa metode yang tidak konvensional. Siapa yang mengira bahwa Jiang Chen tidak sesederhana mengetahui beberapa trik ruang tamu? Apakah itu kekuatan ketiga anak panah ini atau potensi dao bela diri yang diwujudkan oleh mereka? Bahkan Sang Guan Yi yang bangga harus mengakui bahwa dia jauh lebih rendah daripada Jiang Chen pada usia itu. Bahwa Jiang Chen ini akan mendapat bantuan di mata guru tua itu, reputasinya memang layak. Sepertinya Yang Mulia dan saya sama-sama mengabaikan potensi dao bela diri Jiang Chen dan benar-benar bingung dengan caranya yang tidak lazim. Potensi dao bela diri Jiang Chen kemungkinan besar berada di antara puncak 16 kerajaan. Sang Guan Yi sebenarnya sangat senang bukannya marah. Potensi dao bela diri Jiang Chen yang luar biasa semakin memperkuat keinginannya untuk berdiri bersama putra mahkota. Sok tertulis di seluruh wajah Elder Iron saat matanya menatap lurus ke arah Jiang Chen. Jiang Chen, kamu berani membunuh seseorang tepat di depanku. Elder Iron merasakan wajahnya terbakar seolah-olah seseorang telah menamparnya. Dia memberi perintah kepada yang lain untuk membunuh Jiang Chen, siapa yang mengira bahwa mereka akan dibunuh dalam sekejap olehnya. Besi tersayang, anak kecil ini berani membunuh seseorang tepat di depanmu. Dia adalah seseorang yang bahkan tidak memberikan wajah kepada seorang tetua dari sekte pohon berharga. Yang Xiaoqian berteriak nyaring saat dia menambahkan bahan bakar ke api. Elder Iron berbicara dengan wajah yang gelap saat dia sedikit mengangguk, menatap Sang Guan Yi. Sang Guan Yi, kau memang pengecut. Orang-orang ini semua adalah pasukan Anda dan Anda hanya berdiam diri sementara mereka terbunuh di depan Anda. Sepertinya penjaga Dragon Teeth perlu dibersihkan secara menyeluruh. Sang Guan Yi berkata dengan lemah, Penatua Besi, Xin Wudao dan Qi Fengxian barusan memanggilku Tuan Sang Guan. Karena itu, mereka berdua telah mengkhianati Dragon Teeth Guard dan bukan lagi pasukanku. Adalah adil dan benar bahwa seorang pengkhianat harus mati. Sang Guan Yi, sepertinya kamu masih menolak untuk menyadari kesalahanmu. Bagus, sangat bagus. Karena kamu telah mengeraskan hatimu untuk melindungi musuh dari luar, sepertinya aku harus mengambil tindakan sendiri. Tatapan Elder Iron kejam saat dia melihat Sang Guan Yi. Jika kamu berani ikut campur, itu berarti kamu membuat musuh dari seluruh sekte pohon berharga. Begitu eksekutif senior sekte saya marah, bahkan raja sendiri tidak akan bisa menanggung amarah mereka, apalagi hanya Anda. Sang Guan Yi, apakah kamu berani melawan sekte pohon berharga? Apakah Anda benar-benar ingin mati seburuk itu? Yang Xiaoqian juga mulai membuat ancaman. Iron tersayangku adalah putra dari salah satu dari 4 tetua yang terhormat, dan berada pada level yang sama dengan kepala sekte. Menghinanya berarti membuat musuh seluruh sekte. Saya agak penasaran, bahkan keluarga kerajaan tidak berani menyinggung sekte. Kamu hanya antek keluarga kerajaan, dari mana kamu mendapatkan keberanian untuk menjadi musuh dengan Iron tersayangku? Petik 2, hati Sang Guan Yi mengepal. Dia tahu betul bahwa Elder Iron mengatakan yang sebenarnya. Bahkan Raja tidak akan secara terbuka membuat musuh Elder Iron seperti ini. Jika Penatua Iron ingin meledakkan masalah ini dan melibatkan ayahnya, maka semuanya akan benar-benar mengerikan. Ayah Elder Iron adalah salah satu orang dengan kekuatan paling besar di dalam sekte pohon berharga.
Dia adalah kepala dari 4 tetua yang terhormat, dan statusnya kedua setelah Xie Tianzu, kepala sekte pohon berharga. Sebagai tokoh terpenting kedua dalam sekte, setiap langkah acaknya akan cukup untuk membuat seluruh kerajaan bergidik. Jika dia benar-benar marah, konsekuensinya akan di luar imajinasi. Karakter seperti itu adalah seseorang yang bahkan keluarga kerajaan tidak mampu untuk menyinggung. Ekspresi Sang Guanyi jelek saat dia melihat Jiang Chen, menghela nafas dalam hati. Bagaimana Jiang Chen tidak bangkit dari masa dengan potensinya? Jika dia tidak menjadi sasaran Elder Iron dan tidak menyinggung Yang Zhao, dia pasti akan menerangi awan di masa depan dan memiliki masa depan yang tak terbatas. Sangat disayangkan bahwa kepribadian seorang jenius terlalu langsung dan merupakan salah satu yang tidak tahan untuk menyembunyikan keunggulannya, menarik bencana fatal baginya pada akhirnya. Sang Guanyi berpikir untuk melindungi bakat yang luar biasa pada saat ini, tetapi setelah menimbang situasi, dia juga tahu bahwa melindungi Jiang Chen sekarang akan menempatkan dirinya sepenuhnya berlawanan dengan Elder Iron. Jika itu hanya Elder Iron yang sederhana, dia yakin dia bisa menanganinya. Namun, bahkan tidak semua bangsawan dan orang-orang yang berkuasa di kerajaan Sky Laurel digabungkan akan mampu menahan amarah kemarahan ayah Penatua Besi. Jiang Chen, bukan karena saya tidak ingin melakukan apapun, tetapi keadaan memaksa saya untuk melakukan itu. Sang Guanyi menghela nafas ringan di dalam hatinya tetapi berkata kepada Jiang Chen, "Jiang Chen, kamu sendirian." Setelah mengucapkan kata-kata ini, dia juga pindah ke samping dengan ekspresi gelap. Dia hanya bisa memilih untuk tetap netral pada saat ini. Itu adalah keputusan dari pengunduran diri, dan salah satu yang harus dia ambil. Penatua Besi tahu bahwa Sang Guanyi masih takut pada kekuatan sekte pohon berharga di penghujung hari. Dia sangat bangga di dalam dan terus tertawa dingin. "Sepertinya kamu setidaknya bisa mengenali apa yang ada di depanmu." Yang Xiaoqian juga menunjukkan ekspresi mengejek di wajahnya. Tidak ada orang lain di antara Jiang Chen dan Elder Iron setelah Sang Guanyi minggir. "Jiang Chen, bukankah kamu sombong? Bukankah kamu orang yang sombong?" Elder Iron mulai tertawa terbahak-bahak dan memacu tunggangannya untuk mendekati Jiang Chen. "Dan bagaimana kamu akan sombong sekarang?" Penatua Besi saat ini telah berlatih ke alam roh tingkat ke-6. Dia hanya perlu mengambil satu langkah untuk menginjakkan kaki ke tingkat ke-7 dan menjadi ahli sejati dalam alam roh. Meskipun tingkat pelatihannya tidak dihitung sebagai yang tertinggi dalam sekte, itu masih merupakan keberadaan yang sangat langka. Dengan kekuatan ayahnya, dia memiliki sumber daya yang tidak ada habisnya. Menyerang alam roh langit hanya masalah waktu. Dengan pelatihan alam roh tingkat 6, merawat seorang pemuda dengan mudah dikatakan dan dilakukan. Cahaya ganas muncul di mata Yang Xiaoqian saat dia berteriak, "Besi tersayang, bawa dia hidup-hidup. Hewan bodoh ini membunuh Wuji, kita tidak bisa membiarkannya mati semudah itu." Elder Iron terkekeh, "Jangan khawatir, bocah ini sudah berbicara kembali kepadaku beberapa kali. Dia tidak akan memiliki kemewahan untuk mati dengan cepat." Tubuh Tian Shao tidak bisa tidak gemetar ketika dia merasakan aura Elder Iron mendekat. Ini bukan ketakutan atau kengerian internal, tetapi perbedaan antara kemampuan tingkat pelatihannya dan aura seorang praktisi alam roh bumi puncak. Ini tidak terkendali. Bahkan Jiang Chen, setelah melatih hati Boulder, merasa bahwa ada kekuatan seperti gunung yang bergolak ke arahnya. Kecuali, Jiang Chen tetap tak tergoyahkan seperti gunung. Tatapannya mantap dan tidak dikendalikan oleh aura Penatua Besi sedikitpun. "Kamu dengan nama keluarga besi, aku sudah lama mendengar bahwa posisimu sebagai tetua sekte pohon berharga adalah hasil dari kekuatan orang tuamu. Sepertinya rumor itu benar. Seorang tetua sekte yang mulia membungkuk begitu rendah untuk menggertak yang lemah dan membuang bebannya di kerajaan duniawi untuk menindas generasi muda." Petik 2. Sebuah suara samar tiba-tiba melakukan perjalanan di udara. Suara ini menahan beberapa jejak sarkasme, seolah-olah seberkas sinar matahari membelah langit yang tertutup awan badai. Awan badai tiba-tiba diterangi pada saat itu. Kata-kata ini tampaknya dipenuhi dengan kehancuran tak terbatas saat itu menghapus aura Elder Iron, dan menghilang tanpa jejak. Sang Guanyi adalah yang pertama bereaksi, berteriak tanpa sadar dengan gembira, "Tutor terhormat Ye, ini tutor terhormat Ye." Tian Shao juga tiba-tiba sadar dan sangat gembira. Guru terhormat Ye telah datang. Penatua Besi berada di tengah langkahnya, berjalan dengan bangga dan penuh semangat, dan memandang Jiang Chen sebagai pasta ikan di atas talenan, dapat dipukul di waktu luang.
Untuk berpikir bahwa seseorang hanya akan muncul pada saat ini, dan Ye Chonglou pada saat itu. Jika ada satu orang di seluruh kerajaan duniawi yang ditakuti Penatua Besi, maka orang ini adalah Ye Chonglou, pelindung Raja Roh yang misterius dan tak terduga dari kerajaan. Bab 234, Sikap Kuat Ye Chonglou. Ye Chonglou berjalan perlahan dari udara tipis dengan rambutnya yang mulai beruban, lengan bajunya yang mengembang, dan menunggangi Five-Winged Laser Dragon yang menjadi ciri khasnya. Dia tampaknya tidak memiliki sikap tertentu bahkan ketika menghadapi seorang tetua dari Sekte Pohon Berharga. Ekspresinya acuh tak acuh, seolah-olah dia tidak peduli sedikitpun. Sang Guan Yi menyapa guru yang mulia. Sang Guan Yi bergegas maju dan membungkuk. Tian Shao menyapa guru yang mulia. Jiang Chen juga tersenyum tipis melihat Ye Chonglou muncul dari udara tipis dan berjalan. Tuan, sepertinya aku akan berhutang budi padamu lagi kali ini. Haha dasar anak nakal, ketika sampai pada itu, akulah yang berhutang budi padamu. Kalau tidak, masalah dengan naga kecil ini akan membuatku khawatir setengah mati. Ye Chonglou tertawa terbahak-bahak saat menatap Jiang Chen dengan tatapan penuh arti. Tutor lama sebenarnya sudah lama datang, tapi tidak muncul karena ingin melihat bagaimana Jiang Chen akan menangani masalah ini. Dia terkejut menemukan bahwa Jiang Chen tidak memiliki kecenderungan sedikit pun untuk berlari bahkan ketika dihadapkan dengan aura menindas Elder Iron. Bahkan tutor lama tidak tahu apa yang membuat Jiang Chen begitu percaya diri. Kartu truf apa lagi yang dia miliki? Meskipun itu terlihat sangat mudah baginya untuk menembak Xin Wudao dan praktisi alam roh tingkat pertama lainnya mati dengan tingkat pelatihan Jiang Chen, tingkat antara pelatihan Dao bela diri yang berbeda didefinisikan dengan jelas. Sangat tidak mungkin baginya untuk melawan Elder Iron di alam roh tingkat ke-6. Bahkan busur Dayu tidak akan mampu mengancam seorang praktisi di puncak alam roh bumi. Ini adalah perbedaan dalam kekuatan dasar yang tidak akan bisa dijembatani hanya dengan trik belaka. Sekuat potensi Dao bela diri seseorang dan sebagai mendominasi misteri teknik bela diri seseorang mungkin, semua kosong seperti angin mengambang dalam menghadapi kesenjangan kekuatan mutlak. Bukan tidak mungkin bagi seseorang untuk menantang seseorang yang levelnya lebih tinggi, juga tidak diperbolehkan. Tapi ada batas untuk tantangan seperti itu. Melampaui 1 atau 2 level itu mungkin, tetapi menantang ke atas perbedaan 4 hingga 5 level adalah lamunan seorang idiot. Apakah Jiang Chen mungkin tidak tahu bahwa perbedaan kekuatan antara dia dan Elder Iron adalah sesuatu yang tidak bisa dikompensasi oleh trik? Atau apakah Jiang Chen, dengan kepekaannya yang luar biasa, sudah lama menduga bahwa Ye Chonglou akan muncul? Tutor tua itu cukup yakin bahwa dengan tingkat pelatihannya, bahkan Penatua Besi pun tidak akan dapat menemukannya bersembunyi di bayang-bayang, apalagi Jiang Chen yang berada di alam roh tingkat pertama. Oleh karena itu, tidak mungkin yang terakhir akan menemukannya. Jika dia hanya menebak bahwa saya akan datang, maka kepercayaan diri Jiang Chen dan tidak adanya rasa takut dalam menghadapi bahaya, keberanian dan karismanya sudah cukup baginya untuk memandang rendah semua rekan-rekannya. Tutor tua itu menghela nafas dengan emosi di hatinya. Terlepas dari apa alasannya, sudah merupakan keajaiban bahwa seseorang dari alam roh tingkat pertama dapat mempertahankan hati dan kemauannya sendiri, dan juga tidak melarikan diri ketika dihadapkan dengan aura kuat dari seorang praktisi alam roh bumi. Perasaan terhina melonjak ke permukaan ketika Penatua Besi melihat bahwa Ye Chonglou telah memasukkan dirinya ke dalam masalah ini dan tertawa dan berbicara dengan Jiang Chen, sama sekali mengabaikannya, seorang penatua dari Sekte Pohon Berharga. Dia mengendalikan api kemarahan di hatinya dengan usaha dan berkata dengan lemah, "Tuan, masalah hari ini adalah dendam pribadi antara saya dan Jiang Chen. Apakah Anda mencoba ikut campur?" Petik 2. Dendam pribadi. Ye Chonglou tersenyum kecil. Lu Wuji berkolusi dengan musuh luar dan mengundang bencana ke ibu kota. Jiang Chen membunuhnya karena pertimbangan keamanan ibu kota dan menerapkan keadilan. Sekte Pohon Berharga adalah pelindung kerajaan Sky Laurel dan harus memuji tindakan lurus Jiang Chen, jadi dendam pribadi macam apa yang bisa muncul di sini? Mungkinkah Penatua Besi masih memikirkan apa yang terjadi setelah perburuan musim gugur dan memanfaatkan kesempatan ini untuk membalas dendam? Itu jelas diberikan. Elder Iron menjadi marah ketika dia mendengar kata-kata ini, menerapkan keadilan. Omong kosong. Lu Wuji adalah keponakan istri saya dan karena itu dia harus memanggil saya paman jika itu masalahnya. Dia dibunuh tanpa alasan oleh Jiang Chen dan Anda memberitahu saya bahwa saya bahkan tidak punya hak untuk menanyakannya. Tuan-tuan Ye,
Saya selalu menghormati Anda dan tidak ingin memulai apapun dengan Anda. Jika Anda ingin campur tangan bahkan dalam urusan keluarga saya, itu berarti Anda menempatkan diri Anda sebagai musuh keluarga besi saya dan salah satu dari seluruh sekte pohon berharga. Jangan gunakan sektemu untuk mencoba menggertakku. Orang lain mungkin takut pada orang tuamu, tumpukan tulang tua ini tidak. Ye Chonglou memutar matanya. Kamu ingin mengobrol denganku dan berbicara tentang ikatan keluarga, baiklah. Jiang Chen adalah penyelamat saya dan saya sangat mengaguminya, sampai-sampai saya menganggapnya sebagai keponakan. Keponakanmu melakukan kejahatan dan dieksekusi karena itu hanya makanan penutupnya. Jika Anda mengangkat senjata tentang ini, maka datanglah padaku. Saya akan mengambil apapun yang Anda memiliki kemampuan untuk mengirim jalan saya. Kata-kata Lord Master tidak diucapkan dengan tergesa-gesa atau dengan suara yang meninggi. Dia tidak memasang ekspresi mengancam atau berbicara dengan sikap sombong. Namun, sikapnya jelas terlihat saat dia menyatakan kepada Elder Iron bahwa Jiang Chen adalah seseorang yang dia hargai, dan siapapun yang ingin menyentuh Jiang Chen harus melalui dia terlebih dahulu. Ketika dia menyuarakan kata-kata ini, bahkan Sang Guan Yi yang menonton di sampingnya sangat tercengang, belum lagi Elder Iron. Yang pertama tahu bahwa guru terhormat itu sangat menghargai Jiang Chen, sangat menghargai dan mengagumi Jiang Chen, tapi dia tidak pernah berpikir bahwa guru terhormat itu bersedia meledak dalam permusuhan terbuka dengan penatua besi atas Jiang Chen, sampai-sampai dia mau, bahkan secara lisan memperingatkan yang lebih tua. Tutor terhormat itu tidak tergerak sama sekali ketika penatua Iron mengeluarkan seorang ayah kelas beratnya. Bagaimana ini hanya kekaguman biasa? Ini pada dasarnya adalah sikap terhadap putranya sendiri. Jika bukan karena latar belakang Jiang Chen yang diselidiki secara menyeluruh, Sang Guan Yi hampir curiga bahwa Jiang Chen adalah anak haram guru terhormat itu. Tian Shao bahkan lebih terperangah. Dia tidak pernah berpikir bahwa tutor Ye yang mulia, dengan keberadaan dewa, akan bersedia menyinggung kelas berat sekte pohon berharga untuk pemuda asing. Orang harus tahu bahwa bahkan putra mahkota tidak akan memiliki keberuntungan untuk menerima perlakuan seperti itu. Seluruh penjaga Dragon Teeth turun ke dalam kebisuan massal pada saat itu. Mereka tiba-tiba mengerti bahwa kematian Lu Wuji sia-sia. Bagaimana mereka akan membalas dendam ketika Ye Chonglou mendukung Jiang Chen? Jadi bagaimana jika wakil direktur yang berdiri? Jadi bagaimana jika penatua Iron juga melakukannya? Tidakkah semua orang melihat bahwa bahkan orang tua Elder Iron pun tidak berpengaruh? Para penjaga yang telah terombang-ambing dan ingin mengkhianati Sang Guan Yi mulai ragu-ragu. Bisakah wakil direktur yang benar-benar menang atas Jiang Chen? Jika sebelum guru terhormat itu muncul, tak seorang pun di dalam pengawal akan percaya bahwa Jiang Chen akan menang. Di mata mereka, sebanyak kehebohan yang bisa ditendang Jiang Chen, dia hanyalah belalang akhir musim gugur, ditakdirkan untuk tidak hidup lama. Namun, peristiwa yang terjadi kemudian menyebabkan situasi berubah 180 derajat. Tutor terhormat bersedia menghina bahkan tetua terhormat dari sekte pohon berharga untuk secara pribadi melindungi Jiang Chen dan menekankan bahwa dia memandang Jiang Chen seperti keponakan. Berat kata-kata ini mengubah segalanya. Siapapun yang ingin membuat dendam dengan Jiang Chen harus benar-benar mempertimbangkan apakah mereka bisa menahan amarah guru terhormat hanya berdasarkan kata-kata ini. Bahkan wakil direktur yang mungkin tidak memiliki keberanian untuk bermusuhan dengan guru terhormat. Sekte pohon berharga itu kuat dan raksasa, tetapi masih tidak memiliki banyak ikatan dengan dunia biasa. Namun Ye Chonglou adalah legenda kerajaan yang telah dihormati selama beberapa generasi, legenda hidup dan monumen abadi. Karakter seperti itu adalah dewa kerajaan Sky Laurel. Berapa banyak yang akan mengambil jalan jauh ketika melewati istana pelindung Raja Roh karena takut menabraknya, belum lagi menjadi musuh dengannya atau bertabrakan dengan tabunya. Lu Wuji si idiot itu, dari semua orang yang diprovokasi, dia harus memilih Jiang Chen. Ai, Xin Wudao dan Qi Fengxian juga ditendang di otak ketika mereka masih muda. Mereka berani memberontak di depan umum melawan direktur umum untuk mencapai beberapa prestasi, tetapi ini mengakibatkan kepala mereka dipenggal. Layak, sepertinya akan ada pembersihan rumah besar-besaran setelah masalah ini. Dengan begitu banyak posisi kosong, sepertinya akan ada banyak peluang bagi kita. Bagian dalam dari Dragon Teeth Guard memiliki perubahan hati yang halus dalam rentang 1 detik. Mereka yang tampak seperti berada di pihak yang Zhao semua tanpa sadar mengambil tempat mereka oleh Sang Guan Yi lagi.
Mereka menghela napas lega karena mereka tidak impulsif sekarang dan tidak menonjol untuk mengekspresikan pendirian mereka atau terburu-buru untuk menjilat. Kalau tidak, Direktur Umum pasti akan membawa mereka ke tugas setelah masalah ini. Kata-kata Penatua Iron semuanya dihentikan dengan paksa di mulutnya. Wajahnya memerah karena usahanya menahan sesuatu karena dia sangat marah tetapi tidak berani meledak. Jika kekuatannya memungkinkan dia untuk melakukannya, dengan kepribadiannya, dia tidak akan keberatan memukuli guru tua itu sampai mati. Namun, dia tidak berani melakukannya dan juga tidak memiliki kekuatan ini. Dia sangat menyadari bahwa reputasi lelaki tua misterius ini sebagai pelindung Raja Roh bukanlah hasil dari gertakan. Bahkan ayahnya tidak bisa mendefinisikan Ye Chonglou dengan jelas dan merasa bahwa mereka harus menghindari menyinggung perasaannya jika memungkinkan. Penatua Iron tidak merasa bahwa dia memiliki apa yang diperlukan untuk berhadapan langsung dengan seseorang yang bahkan ayahnya takuti. Namun, jika dia mundur begitu saja, dia tidak akan bisa menelan pukulan ini untuk harga dirinya sebagai tetua sekte pohon berharga. Tuan-Tuan Ye, mengapa ini? Saya juga telah menyelidiki anak ini dan dia hanya seorang udik buas dari kerajaan timur. Dia tidak memiliki latar belakang yang mengesankan atau kemampuan yang menginspirasi. Dia hanya memiliki sedikit potensi yang tidak biasa. Kerajaan Sky Laurel kita memiliki selusin pria muda seperti ini. Jika Anda menyukai pemuda seperti ini, saya akan memilih 8 atau 10 dari sekte dan mengirim mereka ke manor Anda. Beri aku Jiang Chen dan aku akan berutang budi padamu. Ayahku juga akan mengakui bantuan ini. Elder Iron adalah seseorang yang bisa membungkuk dan bangkit sesuka hati. Ketika dia melihat bahwa mengambil sikap keras tidak akan membawanya kemana-mana, dia memutuskan untuk mencoba taktik yang lebih lembut. Yang Xiaoqian juga menangis, Tuan, sebanyak kesalahan keponakanku, dia tidak boleh dipukuli sampai mati begitu saja. Jiang Chen ini sangat tidak terkendali, namun Anda melindungi tiran asing ini. Apa yang harus kita lakukan dari kerajaan Sky Laurel tentang ini? Petik 2. Wanita ini tahu bagaimana melakukan tindakan yang baik-baik saja. Dia bisa menangis begitu saja dan melakukan tindakan yang cukup meyakinkan. Namun, tindakannya seperti badut di depan Lord Master. Lord Master tersenyum tipis, Elder Iron, saya tidak menginginkan 8 atau 10 orang lagi. Saya mengagumi Jiang Chen, bahkan ribuan atau puluhan ribu orang lain tidak akan mampu menggantikannya. Jika Anda ingin terus berdiskusi, maka pergilah sekarang dan saya akan membiarkan masa lalu berlalu. Mereka dapat menyelesaikan dendam mereka di antara mereka sendiri. Selama Anda generasi yang lebih tua tidak ikut campur, saya berjanji tidak akan melakukannya juga. Jika Anda ingin menggunakan kekuatan dan pengaruh Anda untuk memaksa tangan Anda, maka saya minta maaf, meskipun saya sudah cukup tua, saya benar-benar tidak pernah dihancurkan oleh siapapun sebelumnya. Adapun isak tangis palsu yang Xiaoqian, Tuan Tanah bahkan tidak bisa diganggu untuk memberikan tanggapan. Elder Iron benar-benar marah ketika dia melihat bahwa Lord Master tidak memberinya wajah sama sekali. Tutor Ye, apakah ini berarti kamu telah mengeraskan hatimu untuk melindungi anak ini? Kamu bisa mengambilnya seperti itu jika kamu mau. Nada bicara Tutor Ye tidak tegas. Bagus. Jiang Chen, dengarkan. Anda memiliki pendukung yang kuat hari ini. Saya tidak percaya bahwa Anda akan selalu bisa bersembunyi di balik pendukung Anda dan tidak pernah tertangkap. Nada suara Elder Iron terdengar kejam saat dia melanjutkan, sebaiknya Anda berdoa untuk diri Anda sendiri agar Anda tidak berakhir di tangan saya. Kalau tidak, saya akan membuatnya agar Anda tidak bisa hidup bahkan jika Anda berdoa untuk hidup, dan Anda tidak bisa mati meskipun Anda ingin mati. Alisnya kemudian menjentikkan saat dia melihat Ye Chonglou. Tutor Ye, kamulah yang mengatakan bahwa kamu tidak akan ikut campur jika kami tidak ikut campur. Mereka akan mengurus ini sendiri. Apakah Anda mendukung kata-kata Anda? Tentu saja. Bagus, kalau begitu kamu juga tidak akan menekan Yang Zhao, kan? Aku tidak tertarik pada pertempuran duniawi. Tutor terhormat itu berkata dengan lemah. Bagus, sangat bagus. Karena ini masalahnya, maka biarkan Yang Zhao dan bocah ini bertarung habis-habisan dan lihat siapa yang jatuh ke yang lain. Jika Anda melanggar kata-kata Anda dan mengganggu, maka sekte pohon berharga saya tidak akan pernah berdiri untuk ini. Tutor terhormat itu tersenyum sedikit dan bahkan tidak tertarik untuk menanggapi ancaman. Namun Jiang Chen, yang memiliki sedikit senyum penuh arti muncul di bibirnya. Tutor terhormat tidak bisa tidak merenung ketika dia melihat senyum itu.
Dengan pengetahuannya tentang Jiang Chen, senyum itu berarti sesuatu akan terjadi. Bab 235, Yang Zhao sudah mati. Tutor terhormat itu hanya bisa menghela nafas dalam hati ketika dia melihat Elder Iron mengejek dan mengejek dengan cara itu. Sungguh memalukan bahwa sekte pohon berharga memiliki sesepuh seperti dia. Bahwa seorang eksekutif senior yang dibanggakan dari sebuah sekte akan kehilangan ketenangannya dengan cara ini di kerajaan biasa dan kehilangan begitu banyak muka kepada seorang pemuda, Penatua Iron adalah karakter yang cukup unik, oke. Sebagai perbandingan, Jiang Chen tetap sama selama mempertahankan ketenangannya. Penatua Iron tampak seperti menyia-nyiakan pengalamannya selama bertahun-tahun. Ketika Penatua Besi memperhatikan postur tanpa komitmen Jiang Chen, kemarahan tanpa arah melonjak di dalam hatinya. Semakin tenang Jiang Chen, semakin besar provokasi yang muncul di mata Elder Iron. Kamu hanya anak nakal yang masih berbau susu ibumu. Apa hak Anda untuk bertindak seperti Anda di atas orang lain di depan saya? Elder Iron menatap Jiang Chen dengan kejam. Jiang Chen, tidakkah kamu pikir kamu bisa bersantai setelah melarikan diri hari ini? Yang Zhao bukan Lu Wuji. Yang Xiaoqian juga memotong kata-katanya. Kakakku tidak akan membiarkanmu lolos karena membunuh keponakanku. Jiang Chen, Anda sebaiknya berdoa agar Anda tidak berakhir di tangan kami. Kami akan meminta Anda untuk mati tetapi menolak belas kasihan Anda. Jiang Chen tersenyum tipis. Yang Zhao, saya harap dia memiliki kesempatan untuk melakukannya di kehidupan selanjutnya. Apa katamu? Mata Elder Iron menyipit. Yang Xiaoqian mulai tertawa dingin. Apakah kamu sudah gila bahwa kamu benar-benar ingin melawan saudaraku? Anda ingin melawan ahli alam roh hanya dengan sedikit pelatihan. Tidakkah menurutmu, sesosok melonjak dari bawah sebelum Yang Xiaoqian memiliki kesempatan untuk menyelesaikan kata-katanya? Orang itu adalah direktur ketiga dari Dragon Teeth Guard, Qi Tianan. Kepanikan tertulis di seluruh wajahnya, seolah-olah langit mengalah dan seperti dia melihat hantu. Dia buru-buru berjalan ke Sang Guan Yi, Direktur Jenderal, ada yang tidak beres. Wakil Direktur Yang, dia. Wajah Sang Guan Yi menjadi dingin. Apa yang telah dia lakukan sekarang? Pikiran pertamanya adalah bahwa Yang Zhao telah memberontak melawan Dragon Teeth Guard. Ekspresi Qi Tianan seperti dia melihat hantu. Dia sudah mati, dan dia mati dengan kematian yang mengerikan. Apa? Wajah Elder Iron dan Yang Xiaoqian tiba-tiba berubah drastis. Elder Iron bahkan lebih gelisah saat dia menembak dan mencengkeram dada Qi Tianan, berteriak di luar kendali dengan ekspresi liar, apa yang kamu katakan? Apa yang baru saja Anda katakan? Katakan itu lagi. Dengan Elder Iron memegangnya dengan cengkeraman maut, Qi Tianan tidak dapat menggerakkan satu otot pun. Yang Xiaoqian juga menggeliat saat kecemasan tertulis di seluruh wajahnya yang cantik. Apa yang baru saja Anda katakan? Apa yang terjadi dengan saudaraku? Qi Tianan memiliki ekspresi masam yang tertulis di seluruh wajahnya. Giginya hampir bergemeletuk saat dia melihat ekspresi ganas Elder Iron dan Yang Xiaoqian. Dia takut Elder Iron akan memukulinya sampai mati karena mengucapkan kata yang salah sedikit pun. Sang Guan Yi mendengus, Penatua Besi, lepaskan wakil direktur Qi sebelum Anda mengajukan pertanyaan. Perilakumu tidak sesuai dengan statusmu. Nada dan ekspresi Elder Iron jelek saat dia meraung, Sang Guan Yi, tutup mulutmu yang mengoceh. Jika sesuatu terjadi pada Yang Zhao, Anda juga kaki tangan. Sang Guan Yi akhirnya membentak, dia tidak bisa lagi menoleransi orang yang tidak masuk akal ini lagi. Elder Iron, saya hanya bisa bertahan dalam keheningan ketika Anda melemparkan beban Anda dengan arogan karena Anda memiliki pendukung yang jauh lebih besar dari saya. Tetapi jika Anda akan memfitnah dan menjebak saya, Anda akan menemukan bahwa saya, Sang Guan Yi, bukan babi atau anjing untuk Anda sembelih dengan bebas. Apa? Apakah kamu ingin memberontak melawanku? Cahaya kejam muncul di mata Elder Iron. Sang Guan Yi tidak takut sedikit pun, Penatua Besi, semua hal memiliki batasnya, jangan membuat orang lain terlalu keras. Elder Iron akan benar-benar meletus ketika Yang Xiaoqian melirik Ye Chonglou dan melihat bahwa dia mengisyaratkan Sang Guan Yi untuk tidak impulsif. Iron sayang, lepaskan dia dulu. Mari kita putuskan apa yang harus dilakukan setelah kita mendapatkan beberapa jawaban. Elder Iron mendengus dan mengendurkan genggamannya, berteriak, apa yang terjadi? Jelaskan semuanya secara detail dan jangan tinggalkan sedikit pun yang penting. Wajah Qi Tianan pucat saat dia tergagap dan berbicara perlahan, inilah yang terjadi.
Wakil direktur yang datang ke markas pagi ini dan memanggil beberapa jenderal untuk percakapan pribadi. Bagaimanapun, para jenderal keluar tetapi wakil direktur tetap berada di dalam ruang rahasia. Dia bilang dia ingin waktu untuk dirinya sendiri dan memikirkan beberapa hal. Tapi kemudian Xin Wudao dan Qi Fengxian terbunuh, menyebabkan gangguan besar. Beberapa pria sedang terburu-buru untuk melapor, tetapi wakil direktur tidak akan membuka pintu tidak peduli bagaimana mereka mengetuk. Akhirnya, seorang wakil jenderal memberanikan diri untuk membuka pintu dan menemukan. Menemukan apa? Suara yang Xiao Qian agak panik. Kami menemukan bahwa wakil direktur terbaring di genangan darah. Sepertinya ada sesuatu yang menggigit seluruh tubuhnya dan wajahnya hancur. Selain kepala, hampir di mana-mana digigit sampai ke tulang. Kami hanya bisa mengidentifikasi dia melalui kepalanya, pakaiannya, dan beberapa barang pribadi. Bagaimana mungkin? Ekspresi yang Xiao Qian berubah drastis. Dia menutupi telinganya dengan kedua tangan saat dia berteriak dengan suara serak, ini tidak mungkin. Kakakku adalah seorang praktisi alam roh bumi. Siapa tepatnya di kerajaan Sky Laurel yang bisa membunuhnya? Kamu pasti salah. Elder Iron juga menggelengkan kepalanya. Benar, kamu pasti salah. Xiao Qian, ayo, kita akan pergi melihat sendiri. Dia berbalik dan memelototi Jiang Chen dengan kejam. Jiang Chen, kamu akan menjadi musuh keluarga Ironku jika kamu berada di balik ini. Kita tidak akan bisa hidup di bawah langit yang sama dan ini tidak akan pernah bisa diselesaikan kecuali satu pihak mati. Jiang Chen tersenyum tipis karena dia sama sekali tidak tergerak oleh ancaman Elder Iron. Penatua ini sudah lama memiliki kebencian yang mendalam padanya, bahkan tanpa masalah yang Zhao. Sang Guan Yi tidak tahu apakah harus senang atau sedih ketika dia tiba-tiba mendengar berita ini. Secara umum, sekutu yang Zhao secara alami akan melarikan diri ke segala arah dengan kematiannya dan menjadi tumpukan pasir yang tersebar dari selanjutnya. Kekuatan besar dalam Dragon Teeth Guard ini akan benar-benar hancur, seperti ini. Ini jelas merupakan masalah yang baik bagi Sang Guan Yi karena itu berarti dia telah memusnahkan tumor ini tanpa mengeluarkan seorang prajurit pun. Ini adalah aspek yang baik. Itu secara alami akan diikuti oleh aspek buruk. Dengan ekspresi Elder Iron, Sang Guan Yi tahu bahwa jika Yang Zhao benar-benar mati, maka dengan kepribadian Elder Iron, dia secara alami akan melampiaskan perasaannya pada Sang Guan Yi. Dia kemudian akan menjadikan Elder Iron sebagai musuh selama sisa hidupnya. Lupakan saja, Penatua Iron akan mengalihkan kemarahannya kepadaku, tidak peduli apa peran yang aku mainkan dalam masalah ini. Saya memiliki hati nurani yang bersih. Bahkan jika pengaruh keluarganya mampu menutupi langit dengan satu tangan, dia tidak bisa menekanku tanpa alasan. Selain itu, keluarganya tidak memiliki sekte pohon berharga. Qi Tua, mari kita lihat juga. Sang Guan Yi memanggil Qi Tianan. Sekarang Yang Zhao sudah mati, hierarki internal pengawal akan direformasi. Dia masih harus memastikan bahwa Qi Tianan ada di pihaknya. Qi Tianan juga menatapnya dengan pandangan berterima kasih. Yang pertama benar-benar takut bahwa Elder Iron akan menamparnya sampai mati dalam kemarahannya sekarang. Adalah hal yang baik bahwa Direktur Umum telah melangkah maju dan menyelesaikan masalah ini untuknya. Sang Guan Yi menangkupkan tinjunya ke arah Ye Chonglou. Tuan Yang Mulia, saya akan menyampaikan permintaan maaf saya nanti kepada Anda karena membuat Anda menonton lelucon seperti itu bersama saya. Ye Chonglou hanya menjawab dengan lemah, Sang Guan, kamu adalah Direktur Umum dari Dragon Teeth Guard dan kekuatan ini telah dianugerahkan kepadamu oleh kerajaan. Anda hanya perlu menjadi diri sendiri dan memiliki sikap sebagai Direktur Umum. Mengapa melihat ke depan ke masa depan atau kembali ke masa lalu? Anda akan takut dengan serigala di depan Anda dan harimau di belakang Anda. Semakin Anda mempertimbangkan, semakin Anda ingin menjaga keseimbangan, semakin sedikit Anda ingin menyinggung siapapun, semakin Anda akan tersinggung pada akhirnya karena Anda gagal menyenangkan kedua belah pihak. Sang Guan Yi dimulai. Tutor Yang Mulia jelas tidak hanya dengan santai mengucapkan kata-kata ini. Dia terang-terangan ingin memberi Sang Guan Yi beberapa nasihat dan mencerahkan dia. Seperti yang direfleksikan oleh Sang Guan Yi, bukankah sikapnya sebelumnya adalah sikap pelin-pelan yang ingin menyenangkan kedua belah pihak? Ini jauh lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Dan sekarang, Jiang Chen mungkin tidak terlalu memikirkannya, dan dia benar-benar telah menyinggung Elder Iron. Dengan rasa pahit di mulutnya, Sang Guan Yi menghela nafas ringan dan menjawab dengan sungguh-sungguh, penghargaan saya yang terdalam untuk nasihat guru yang mulia.
Aku memang terlalu banyak berpikir sebelumnya. Dia kemudian menangkupkan tangannya pada Jiang Chen. Jiang Chen, meskipun aku tidak melindungimu sekarang, aku masih sangat menyukai potensimu. Saya tidak berhak memberi Anda petunjuk apapun dengan tutor terhormat yang memandu jalan Anda, saya hanya berharap Anda berhati-hati. Petik 2. Jiang Chen tidak menyalahkan Sang Guanyi. Sebagai Direktur Umum Pengawal, dia tidak memiliki hubungan dengan Jiang Chen. Dari perspektif hubungan, wajar baginya untuk bersandar pada Yang Zhao dan takut pada Elder Iron. Tersenyum tipis, Jiang Chen juga menangkupkan tangannya sebagai balasan. Direktur Jenderal, kata-kata tutor terhormat layak untuk direnungkan secara mendalam. Saya lebih suka berpikir bahwa Direktur Umum akan dilayani dengan baik dengan mempertimbangkannya secara menyeluruh. Petik 2. Saya malu. Sang Guanyi menatap Tian Shao lagi. Tian Shao, tidak buruk sama sekali. Dalam hal tanggung jawab dan karisma setidaknya, Anda membuat saya malu. Tian Shao menjadi ketakutan dan buru-buru berkata, Direktur Jenderal itu mulia dan agung, dengan setiap gerakan dan gerak tubuh mempengaruhi banyak orang. Saya hanya seorang jenderal kecil dan tidak punya pilihan lain untuk saya. Memang, Sang Guanyi berbeda dari Tian Shao. Tian Shao dapat secara terbuka menyatakan kesetiaannya dan berdiri di pihak Jiang Chen karena dia adalah orang kepercayaan Ye Rong dan senasib dengan Jiang Chen. Jika Yang Zhao naik ke tampuk kekuasaan, maka Tian Shao bahkan tidak akan memiliki tempat peristirahatan untuk mayatnya. Akibatnya dia memilih Jiang Chen karena dia tidak punya pilihan lain. Sang Guanyi berbeda. Sebagai Direktur Umum, dia harus mempertimbangkan gambaran yang lebih besar. Namun, dia agak menyesal pada saat ini karena dia merasa bahwa dia telah mencoba untuk menyeimbangkan terlalu banyak dan pada akhirnya tidak menyenangkan pihak manapun. Ye Chonglou terkekeh ketika Sang Guanyi dan yang lainnya pergi. Jiang Chen, nak, aku merasa semakin sedikit yang bisa melihatmu. Intuisi tutor tua itu cukup kuat. Dia telah menyimpulkan bahwa sesuatu akan terjadi ketika dia melihat sedikit senyum Jiang Chen barusan. Namun, dia tidak akan pernah berpikir bahwa masalah sebesar itu akan terjadi. Yang Zhao telah mati tanpa gerakan atau suara sama sekali tanpa alasan. Tidak ada bayangan sama sekali. Tidak ada yang tahu kapan atau bagaimana dia mati. Yang paling penting adalah, meskipun siapapun bisa mencurigai Jiang Chen, tidak ada bukti untuk menuduh Jiang Chen. Ini karena Jiang Chen telah berada di udara di atas markas selama Yang Zhao meninggal. Dengan begitu banyak pasang mata mengawasinya, tidak mungkin dia bisa menyelinap pergi tidak peduli seberapa kuat dia. Selain itu, dengan tingkat pelatihan Jiang Chen, tidak ada yang akan percaya bahwa dia akan mampu membunuh praktisi alam roh bumi Yang Zhao. Namun, jika bukan Jiang Chen, bagaimana Yang Zhao mati? Spekulasi berlimpah, tetapi Ye Chonglou bukan tipe orang yang mengejar sesuatu sampai akhir. Ketika dia melihat sikap Jiang Chen yang tidak berkomitmen, guru tua itu tahu lebih baik daripada siapapun bahwa rahasia Jiang Chen lebih dari yang dia ungkapkan. Bahkan tutor tua itu tidak bisa menahan rasa ingin tahu yang mendalam tentang seorang pemuda seperti ini. Pemuda ini telah menyerang hati guru tua yang letih berkali-kali. Tutor tua itu telah melihat banyak orang dalam hidupnya dan menyaksikan tak terhitung banyaknya orang yang disebut jenius, tetapi tidak satu pun dari mereka yang memberinya perasaan tidak mampu mendefinisikan mereka. Satu-satunya adalah Jiang Chen.